Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Apalagi sekarang corona sedang tinggi-tingginya, jadinya saya harap kalian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang adalah pertemuan keempat kita ya. Untuk pertemuan keempat ini saya mau menjelaskan tentang teks cerpen. Saya izin share screen ya. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Ya, betul, cerita pendek. Nah, sebelum saya mulai nih, ada satu quotes dari Nelson Mandela yang berbunyi, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Ada yang bisa tebak tidak? Apa maksud dari quotes itu? Ada yang tahu? Nah, jadi maksud dari quotes itu yaitu jangan pernah sekalipun meremehkan peran pendidikan bagi dunia. Melalui pendidikan, satu orang dengan sendirinya bisa mengubah dunia ke arah yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, selalu berusaha untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi dan luas agar kamu mampu menjadikannya sebagai senjata untuk membawa perubahan yang baik kepada dunia. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kade yang ada pada teks cerpen ini. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang keempat, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, langsung saja ya kita ke materi teks cerpen. Jadi ini pengertian cerita pendek. Apa itu pengertian cerita pendek? Cerita pendek merupakan salah satu teks fiksi nih. Nah, cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita tentang kehidupan tokoh-tokoh manusia yang umumnya didasarkan dari cerminan kehidupan manusia. Nah, dalam cerita pendek ini terdapat 7 unsur pembangun. Apa aja sih 7 unsur pembangun cerita pendek itu? Yang pertama ada tema, kemudian amanat atau pesan, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. Tema, gagasan pokok atau ide pikiran. Tema merupakan pokok penceritaan, yaitu gagasan ide atau pikiran utama di dalam karya sastra yang terungkap atau tidak. Tema itu bisa berkaitan dengan makna kehidupan. Oke nih, jadi tema itu merupakan ide dasar ya, yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Dalam cerpen biasanya tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema memiliki sifat umum, oleh karena itu tema banyak diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan lain-lainnya. Nah, contoh tema ini dibagi menjadi 2, ada tema pendek, ada tema panjang. Tema pendek itu apa sih? Tema pendek itu yang berupa kata atau frasa. Contohnya persahabatan, perjuangan, kasih ibu, percintaan, dan lain-lain. Nah, untuk tema panjang itu berupa kalimat. Salah satu contohnya, melalui pengkaderan ini kita lahirkan generasi yang unggul. Oke, lanjut ke amanat atau pesan. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pada karya sastra modern, amanat biasanya tersirat. Sedangkan pada karya sastra lama, amanat biasanya tersurat. Jadi, kalau dalam sastra modern itu biasanya amanatnya itu
tidak dituliskan ya sama pengarangnya. Jadi kita yang menyimpulkan sendiri sebenarnya amanat apa sih yang disampaikan oleh pengarang saat yang ada pada cerita tersebut gitu. Sedangkan karya sastra yang lama biasanya itu lebih sering dituliskan gitu. Jadi secara langsung seperti contohnya rajin-rajinlah belajar agar mimpi yang ingin kalian capai bisa tercapai seperti itu. Jadi oleh pengarangnya sudah langsung dituliskan di cerpen tersebut atau di cerita tersebut. Oke, lanjut ke tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Secara sederhananya, tokoh merupakan pelaku dari cerita tersebut. Oke, ada dua jenis tokoh. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya dalam cerita, dan yang kedua ada fungsi penampilan tokoh. Saya akan menjelaskan yang tingkat kepentingannya dalam cerita dahulu ya. Jadi ada dua. Yang pertama ada tokoh utama, kemudian yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan paling penting dalam cerita. Kemudian tokoh tambahan itu adalah tokoh yang tidak selalu diceritakan atau tidak penting, tetapi ada beberapa tokoh yang mempunyai hubungan dengan tokoh utama. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi penampilan tokoh. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memegang peran pimpinan dalam cerita dan disukai pembaca karena sifat-sifatnya. Sedangkan yang antagonis itu adalah tokoh penentang utama dari protagonis. Dan yang tritagonis adalah tokoh yang meleraikan konflik tokoh protagonis dan antagonis. Nah, berbicara mengenai protagonis dan antagonis, saya tebak banyak dari kalian masih beranggapan protagonis itu yang baik dan antagonis itu yang jahat. Sebenarnya istilah antagonis itu berasal dari Yunani ya, yang terdiri atas dua kata, yaitu anti dan agonis. Kata anti memiliki makna melawan, sedangkan agonis berarti aktor. Antagonis memiliki 4 jenis, yaitu musuh, kelompok musuh atau penjahat, kemudian ada kekuatan tak benda, seperti teknologi, kekuatan supranatural, alam, dan lainnya. Dan ada kekuatan intrinsik, atau pertarungan antara tokoh utama versus dirinya sendiri. Tokoh antagonis ini tidak selamanya memiliki gambaran yang buruk ya teman-teman semua. Oke, lanjut ke perwatakan atau penokohan, yaitu cara atau teknik-teknik pengarang menampilkan watak tokoh dalam cerita. Ada dua cara nih dalam menentukan penokohan atau perwatakan. Yang pertama analitik, yaitu dengan cara diuraikan langsung oleh pengarang. Kemudian yang kedua dramatik, yaitu menampilkan watak tokoh tidak secara langsung, artinya bisa lewat dialog antar tokoh, jalan pikiran tokoh, dan lingkungan tempat tinggal tokoh. Nah, mungkin masih bingung nih, butuh contoh untuk analitik dan juga dramatik. Nah, contoh analitik yaitu seperti dia sangat rajin, cerdas, dan sangat berbakat dalam bidang seni. Dia benar-benar salah satu anak yang istimewa. Itu termasuk analitik karena pengarang menguraikannya secara langsung kepada pembaca. Jadi langsung tertulis di cerita yang dia buat, narasi yang dia buat. Kemudian untuk contoh dramatik itu seperti misalnya nih ada percakapan antara Rina dan Sinta. Rina berkata, "Sin, bagaimana sebenarnya Lita ya?" Kemudian Sinta menjawab, "Ya bagaimana lagi, dia itu memang judes sih. Tapi sebenarnya dia baik. Baik juga loh."
Nah, itu kan juga secara langsung ya. Jadi ada percakapan gitu antara 2 orang, 3 orang, tidak dituliskan secara langsung oleh pengarangnya, jadi tidak berbentuk narasi. Nah, kita lanjut ke alur atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama. Alur yang menjadi struktur pembangun teks cerpen yang di dalamnya terdapat abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Jenis alur ada 3, yaitu alur maju atau progresif. Contohnya seperti dari kecil, cerita dari seorang yang sewaktu kecil sampai dewasa. Nah, untuk alur mundur atau regresif itu seperti flashback, yang dimana menceritakannya, contohnya seperti orang dewasa, kemudian menceritakan nih masa lalunya saat kecil, seperti itu. Dan ada alur campuran, jadi ya ada maju, ada mundurnya di dalam cerita tersebut. Nah, dalam alur ini terdapat juga peristiwa pertikaian yang disebut juga dengan konflik ya. Oke. Dalam alur itu ada kaidahnya, yaitu yang pertama plausibilitas atau kemasukakalan, yang artinya cerita memiliki kelogisan. Kemudian suspense atau rasa ingin tahu, artinya perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi, khususnya yang menimpa tokoh yang kemudian diberi simpati oleh pembaca. Kemudian ada surprise atau kejutan, artinya peristiwa yang berisi kejutan dalam cerita. Kemudian yang terakhir ada unity atau unity, kepaduan, artinya berbagai unsur yang ditampilkan dalam alur cerita haruslah memiliki kepaduan. Oke, lanjut ke latar atau tempat terjadinya cerita. Apa sih itu latar? Latar adalah segala keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat atau ruang adalah latar yang mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa. Contohnya di pasar, di sekolah, di kantor, kemudian di sebuah studio, seperti itu. Latar waktu adalah latar yang mengacu pada kapan terjadinya peristiwa, seperti di suatu pagi, di pagi hari, di sore hari, pada malam hari, pada saat malam itu, atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian latar suasana adalah latar yang mengacu pada keadaan terjadinya peristiwa, seperti dalam keadaan ramai, kemudian sunyi senyap, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa. Ini merupakan ciri khas dari pengarangnya, kepenulisannya. Gaya bahasa adalah secara khas pengarang dalam penyusunan dan penyampaian pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Sebagai contoh, gaya bahasa bisa remaja, ilmiah, lugas, bahasa sehari-hari, dan sebagainya. Lanjut ke sudut pandang, atau point of view, atau POV. Ini kayaknya sering banget ya, apalagi kalian yang sering main TikTok juga, itu pasti sering ada nih yang bikin video semacam POV. Nah, apa sih sebenarnya sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan cerita. Posisi pencerita dalam membawakan kisahan boleh jadi dia tokoh dalam ceritanya atau pencerita akuan, boleh jadi pula berada di luarnya seperti pencerita diaan. Nah, sebelum itu mungkin ada yang udah tahu ya, sudut pandang itu cuma ada dua, sebenarnya bukan ada dua, tapi lebih sering dipakai itu hanya dua. Jadi sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya kenapa sih sudut pandang kedua itu kok jarang dipakai? Jadi mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya banget nih, mengapa tidak ada sudut pandang dari orang kedua? Jadi karena memang sudut pandang orang kedua itu sulit untuk disatukan dalam cerita. Karena kita yang bercerita kan, jadi sulit sekali ya. Kan kayak tidak mungkin kamu melakukan hal ini, kamu melakukan ini gitu, kayak rada sedikit aneh gitu ya kalau didengar. Jadi jarang banget orang memakai sudut pandang orang kedua ini.
Jadi sebenarnya sudut pandang orang kedua itu bukan tidak ada, namun jarang sekali itu ya. Jadi jangan beranggapan kalau sudut pandang orang kedua itu tidak ada, hanya jarang dipakai. Setidaknya ada 3 novel sih yang saya tahu, yang saya dapatkan dari internet. Saya tahu gitu, saya cari-cari di artikel, itu ada Dadaisme karya Dewi Sartika, kemudian ada Calaibi karya Nukila Amal, dan juga Kabar Buruk dari Langit karya Muhyiddin M. Dahlan. Namun dari sudut pandang orang kedua pada ketiga novel ini, itu tidak utuh atau tidak sepenuhnya dipakai dalam keseluruhan novel itu, jadi hanya sebagian. Karena ya itu tadi, kembali lagi, karena sudut pandang orang kedua itu sangat sulit ya disatukan dalam sebuah cerita. Apalagi novel yang panjang sekali gitu ya. Kalau cerpen aja udah susah, apalagi novel. Oke, lanjut. Saya jelaskan tentang mengenai sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu orang pertama sebagai pelaku utama, atau artinya pengarang itu sendiri yang diceritakan dan menjadi fokus cerita. Orang pertama sebagai pengamat, artinya pengarang sebagai pengamat, dan masuk dalam cerita. Jadi sudut pandang pertama adalah tokohnya berupa saya, aku, atau disebut juga gaya akuan. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini juga terbagi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi tiga ya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, artinya pengarang memberitahu semua sifat, ciri, dan tindak tanduk pelaku. Orang ketiga terarah, artinya perhatian pengarang berpusat pada satu tokoh. Dan orang ketiga pengamat, artinya pengarang mengamati beberapa tokoh. Kata ganti yang dipakai seperti dia, ia, mereka, atau nama orang, atau disebut juga gaya diaan. Lanjut, ada unsur ekstrinsik cerpen. Riwayat hidup ada dua, yaitu riwayat hidup pengarang dan juga latar belakang masyarakat. Riwayat hidup pengarang, yaitu kehidupan dari pengarang tersebut. Di sini, di riwayat hidup pengarang ini, berisi kehidupan pengarang berupa pendidikan, sikap, dan pandangan pengarang, faktor sosial dan ekonomi pengarang, aliran sastra yang pengarang anut, dan juga semua hal yang sangat berpengaruh pada hasil karya yang diciptakannya. Kemudian latar belakang masyarakat, peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi isi cerpen. Karya sastra dalam bentuk apapun, termasuk cerpen yang pada prinsipnya merupakan penanda zaman. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek. Pada struktur teks cerita pendek itu ada 6 ya. Yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Yang pertama abstrak, inti dari cerita. Tahap ini itu berisi ringkasan atau inti cerita. Bagian ini sebenarnya bersifat opsional ya. Jadi misal kita membuat cerpen terus tidak ada abstraknya, itu tidak masalah. Jadi artinya boleh ada atau tidak ada dalam cerita pendek. Kemudian orientasi atau pengenalan situasi cerita. Pada tahap ini itu biasanya pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar ini digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita, meyakinkan membaca. Latar merupakan sarana mengekspresikan watak, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada komplikasi atau urutan peristiwa pada cerita. Tahap ini biasanya berisi urutan peristiwa, dan setiap peristiwa hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain, seperti itu. Dalam tahapan ini terdapat karakter pelaku yang diekspresikan dengan ucapan atau tindakan tokoh serta kemunculan berbagai kerumitan ceritanya. Kemudian ada evaluasi atau tahap konflik pada cerita. Biasanya itu dalam tahap ini berisi konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahan sehingga dicapai penyelesaian atau lelayan ya. Jadi
udah mulai selesai masalahnya, mulai bisa mencapai penyelesaiannya gitu. Sudah ada bagaimana sih caranya penyelesaian dari konflik yang dibuat tadi. Kemudian ada resolusi atau solusi penyelesaian konflik pada cerita. Nah, pada tahap ini, bagi pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Resolusinya berkaitan dengan koda. Oke, yang terakhir ada koda, tahap akhir pada ceritanya. Tahap akhir yang bersifat opsional juga, artinya boleh ada atau tidak. Jadi koda merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembacanya. Jadi biasanya di koda itu berisi dari nilai-nilai atau pelajaran yang didapat gitu. Lebih ke ya seperti amanatnya. Jadi disampaikan lagi pada koda ini. Nah, tentunya pada cerpen ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek itu ada 6. Yang pertama mengandung kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Yang kedua mengandung kalimat yang bermakna lampau. Kemudian yang ketiga mengandung kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Yang keempat mengandung kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima menggunakan dialog. Dan yang terakhir, yang keenam, mengandung kata kerja yang mengungkapkan perasaan atau pemikiran. Nah, baik. Mungkin itu saja sih yang materi pada pagi hari ini yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak, langsung saja saya simpulkan. Jadi kesimpulan dari materi teks cerpen pada pagi hari ini adalah teks cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berupa cerita berisi tentang kehidupan tokoh-tokoh manusia yang pada umumnya didasarkan dari cerminan kehidupan manusia yang memiliki 7 unsur pembangun, yaitu tema, alur, latar, tokoh penubuhan, amanat gaya bahasa, dan juga sudut pandang. Kemudian, cerpen memiliki struktur abstrak yang bersifat opsional, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda yang juga bersifat opsional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.